Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, semangat sekali. Ketemu lagi. Semangat sekali. Harus. Padahal sudah sore. Sudah sore ini. Aduh. Ntar ada pembalap lewat. Iya, pembalap lewat. Oke. Hari ini kita akan membahas materi mengenai bandoeng. Bandoeng, UPW ya berarti ya. UPW. Usaha perjalanan wisata. Usaha perjalanan Bandung. wisata. UPW banget. Wow. Ini berarti Bandung part 3 ya. Bandung. Udah beberapa part? Pertama yang kayak Gunung Sate kayak gitu-gitu. Minggu kemarin Sesar Lembang, Gereja Katolik Bebas. Oke. Tuh, dan terakhir, ini terakhir ya. Terakhir dan kita baru bertemu lagi dalam bentuk seperti ini. Iya, baru bertemu lagi betul Betul kan? seperti ini ya. Memang Iya. kemarin sih udah ngobrol di Meet. Kayaknya minggu ini bakal YouTube lagi gitu katanya. Oke. Ya, kata Bagaimana aku kalian gitu. senang? Tidak Senang ya? tidak ya, karena Tidak tapi apa-apa. kalau saya sih senang karena akhirnya punya teman yang di Gelap banget. klub diajak Enggak ngobrol. kaku gitu kecatnya. Nah, ya. Senang. Karena waktu sama Meet kayak ngobrol sendiri. Iya. Enggak ada yang waro ya. Tapi nggak ada yang nanya. Gak ada yang waro ya, nanya. terus ngetawain. Oke, langsung aja kali ya. Langsung aja yuk. PPT-nya sudah nanti di-share ya di Classroom juga. Mm-mm. Sekarang kita lihat tentang Bandung. Oke, apa aja Part pembahasan 3. Bandung kali ini? Kita akan membahas mengenai yang pertama itu Sanghyang Tikoro. Sanghyang Jadi kan Tikoro. kemarin Bandung kota gitu ya. Oke, Kebanyakan Bandung sekarang kota. kita ada 3 tempat wisata di Bandung Barat Bandung Barat. yang juga sejarahnya luar biasa gitu ya. Salah satu sejarah pembentukan Bandung lah gitu bisa Oke. dibilang. Ada Sanghyang Tikoro, lalu ada Sanghyang Heuleut. Heuleut. Bener nggak sih Heuleut? Ya kami berdua bukan orang Sunda jadi mohon maaf kalau misalnya salah ngomong ya. Heuleut. Lalu ada Sanghyang Poek, Iya, ya gelap. Iyalah Poek. Heuleut. Heuleut nanti ada artinya. Masuk Heuleut. Heuleut kan? Terus ada kemarin kan ada juga yang request Bu sekolah-sekolah di Bandung kayak gitu ada kan. yang request Ada yang gitu. request karena aku nanya Apa sih mau ngomongin SMA 3 sama ya, SMA 5 ya? Iya udah, dan Itu pasti udah pembahasannya SMA 3 dan SMA 5. Iya, udah hits banget. Udah hits banget ya. Apalagi cerita mistisnya. Oh, siapa? Nancy ya. Nancy. Nancy. Gak ada orang yang nggak tahu. Iya pastilah, pasti tahu, pasti banyak Bandung lah urban Oh, legendnya udah ya. Urban legend itu. Urban legend ya. Kemarin sempat ada yang request soalnya emang aku nanya apalagi dong mau Bandung apa mau wisata dunia kayak gitu. Tapi bilangnya Bandung lagi aja Bu, masih banyak berjuta cerita. Yaelah, Emang iya sih. sih. Bandung tuh banyak cerita Banyak soalnya, cerita, bener. Bandung punya cerita ya. Oke. Iya. Terus terakhir sekolahnya juga ada ITB ya, Oke, atau ITB. Technische Hoge School dulu ya. Oke. Kayak gitu. Nah, jadi kita bahasnya dari SMA 3, SMA 5 dulu, terus Technische atau ITB, baru ke kita bahas Sanghyang. 35 ITB, baru Sanghyang. Karena kalau Sanghyang kan dia Bandung Barat ya. Oke, Kayak agak ke atas. Ada Iya sih, ke atas. Purwakarta. Pada larang, sorry. Orang. Sekitaran situlah, hampir ke sana gitu ya. Nah, Oke, cus, kita mulai let's masuk go ke SMA 3. 3 dan SMA 5. Ya udah tahu lah ini Mas secara apa tuh namanya, bentuk bangunan bisa dibilang itu masih asli sih ya, bentuk bangunan di Masih ya. SMA 3 SMA 5 ya. Nah, ini dulunya terjaga sekali ya bentuk terjaga sekali, bangunannya betul. ya, Mungkin bagusnya itu. iya, kalau misalnya ada apa namanya Renovasi. penambahan ruangan wajar lah Mm-mm. kayak gitu. Apalagi mungkin karena kan butuh lab komputer dan lain-lain kayak Tapi gitu. dasar-dasar bangunannya Dasar memang bangunan memang itu. seperti itu, Tidak dengan dirubah. jendela-jendela besar. Arsitektur Eropa kan gitu ya Iya, dulu ya. Nah, ini bentuk Kerasa aslinya. banget sih di situ. Iya betul. Untuk aslinya ini diambil sekitar 1800-an apa 1900-an mungkin ya. Di sini juga nggak ada keterangannya gitu kan, diambil tahun berapanya. Tapi kan kalau misalnya kita lihat masih bentuknya seperti ini ya. Walaupun sudah dipisah antara SMA 3 sama SMA 5 gitu. Itu juga biasanya paling cuma pakai apa sih, sekat doang ya, Sekat nggak aja. ini kayak gitu ya. Oke, sebelum jadi SMA 3, SMA 5, gedung tersebut awalnya merupakan governments Ya, benar. Governments ya. Hogere Burger School. Iya, Burger School. Ada KFC depan. Atau HBS ya, Oh, iya. HBS lebih tuh- terkenalnya mungkin HBS-nya kali Iya, ya. kalau HBS dibanding Hogere. Hogere Kita taunya Burger. HBS ya, kalau Ya, taunya HBS. HBS tuh setara SMA ya, setara SMA dulunya, dan memang itu sekolah menengah lanjutan dari ILS ya. ILS tuh setara SM
sebenarnya SMP tuh mulo, ILS tuh SD, SMP gitu ya. Iyalah Ya, ya sekitaran segitulah. Maksudnya kayak kita ngambil sistem pendidikannya Jepang sih ya, jadi agak beda. agak beda ini sistem Belanda kayak gitu ya, mungkin setara situlah untuk para anak-anak Eropa dan bangsawan pribumi. Nah jadi HBS itu pure untuk orang-orang Eropa Belanda kayak gitu kan, dan anak-anak pribumi tapi yang bangsawannya. Atau yang Indo mungkin, yang Indo tuh dia campuran ya, ada darah Belanda tapi ada darah pribuminya juga kayak gitu. Yang walaupun secara sertifikasi sosial Indo tuh disamakan ya kayak pribumi, sebenarnya disamakan kayak pribumi, jadi masih di bawah lah, di bawah Eropa, di bawah kulit putih kayak gitu ya. Nah jadi itu, jadi kalau HBS tadi kadang kan ada sekolah-sekolah yang memang ada yang khusus Belanda doang gitu kan, ada yang Holland Chinese ya, itu kan ada yang Belanda, ada yang Cina. Nah HBS ini ada pribuminya, cuman bangsawan yang bisa bayar lah gitu intinya mah gitu, yang kaya lah, yang kaya, tapi juga tetap diskriminatif sih di dalam sekolahnya. Benar, gitu ya. Jadi walaupun misalnya dia campuran juga, dia nggak disamain ya. Iya, tetap walaupun dia kaya, dia tetap dibeda-bedain. Iya, walaupun dalam satu kelas kayak gitu. Ya, biasanya diskriminatifnya gimana ya? Kadang pendapatnya didengar kayak gitu-gitu ya. Kadang dicontohkan sesuatu hal yang berhubungan dengan pribumi kayak gitu. Karena memang dulu tuh pandangannya kalau misalnya menikah dengan pribumi itu ya hina aja gitu. Iya, sama aja kayak dia menikahi babu. Ya seperti itu, kan? Menikahi babu kayak bahasa gitu. kasarnya ya, seperti dulu ya dulu. Karena memang kita kan disebutnya kayak gitu dulu. Iya betul. Inlander ya kan, Inlander. Nah, dan bahasa Inlander cici ya. Pendidikannya menggunakan bahasa Belanda dalam pembelajaran sehari-hari. Nah, jadi pakai bahasa pengantarnya pakai bahasa Belanda. Makanya kenapa banyak bangsawan-bangsawan dulu, para founding fathers kita tuh bisa berbahasa Belanda. Betul. Pintar, karena memang bahasa pengantar di sekolahnya pakai bahasa Belanda seperti itu. Nah, baru pas zaman Jepang itu pakai bahasa Indonesia ya. Nah, dan bahasa Jepang dulu, habis itu pakai bahasa Indonesia. Nah, itu untuk HBS. Nah, jadi berdasarkan pemaparan dari Sudarsono, Katam ya, dalam buku album Bandung Tempo dulu ya, bangunan ini sekolah diarsiteki oleh arsitek terkemuka C.P. Wolf Schumacher. Kalau nggak salah ini yang bikin gedung sate juga, kalau nggak salah Schumacher itu, sama gedung Merdeka kalau nggak salah apa. Sekitaran situ lah, pokoknya gedung-gedung yang bagus, yang mirip-mirip gitu kan ya. Bentuknya mirip, pantas. Bentuknya mirip ya. Nggak jauh berbeda gitu loh. Iya, ini gaya Art Deco biasanya. Ya kalau kayak gini Art Deco udah dijelasin ya, nggak usah dijelasin ulang. Ya, pada 1916. Masih ingat nggak? Ya masih ingat lah bentuk Art Deco itu seperti apa ya. Nah jadi itu SMA 3 SMA 5. Jadi dulu itu HBS. Nah ada yang bilang tuh jadi nggak jadi Stovia ya, sorry, Stovia mah UI ya. Oh iya. Ya FKUI sekarang ya. Ya itu kan emang dari dulunya kan kedokteran kan. Ya kedokteran kayak gitu. Nah jadi itu SMA 3 SMA 5, makanya kenapa muncullah mitos noni Belanda yang bernama Nancy ya. Nancy. Karena memang dulu itu dipakai sekolahnya sekolah orang-orang Belanda ya, terlepas dari benar apa enggaknya, namanya juga urban legend ya. Namanya urban legend, sudah menjadi cerita masyarakat seperti dari mulut itu, ke mulut sebenarnya, dari mulut ke mulut sampai detik ini ya. Terlepas itu benar atau enggak. Iya betul. Dan cara itu gimana sih, muterin itu ya, muterin sama 3 berapa kali, nanti manggil. Yang suka iya, jadi challenge tantangan gitu ya. Ya tapi itu nggak baik ya, sama aja kita kayak mantangin kayak gitu kan. Ya maksudnya janganlah gitu ya kayak gitu. Kamu jurnalisa. Kalau Risa sih nggak apa-apa gitu ya. Kalau Risa kuat dia mungkin kan. Kalau anda nih ya. Nah itu untuk SMA 3 dan SMA 5. Itu hanya bumbu-bumbu aja sih sebenarnya. Nggak tahu, kalau aku nganggapnya kayak bumbu-bumbu biar seru aja gitu ceritanya. Betul. Ya, ini bangunan Belanda kan selalu diidentikan dengan kayak berhantu kayak gitu ya. Banyak dong kalau gitu, gedung sate, gedung Merdeka, gereja Katolik bebas yang kemarin kita bahas tuh kan gedung Belanda semua. Sola. Aku bahas udah ngebahas Nyonya Baretti juga. Dibahas Nyonya Baretti. Dikit. Itu anak UPI itu pasti kayak tahu lah cerita itu. Nyonya Baretti ya, anak UPI mah sudah biasa. Kuntilanak KPPS. Yang mana sih ceritanya? Kuntilanak KPPS emang ada? Yang mana sih? Ada. Yang di lantai 3. Itu beda, di depan. Lupa lagi. Oh, yang di pohon bukan? Iya. Oh iya, di pohon. Diketawain.
nggak, yang mana sih? Nggak tahu ya, Nggak tahu cerita itu. nggak tahu. Nah itu untuk SMA 3 dan SMA 5 ya. Itu skip lah, itu seru, cuman lucu-lucuan doang. Lucu-lucuan, berarti nggak beneran ya? Masa aku Beneran kayaknya. aku ceritain aja nggak apa, kapan sih? Emang kenapa sih, penasaran aku. Kan kalau orang-orang tuh ditakutin sama Bareti kan, Iya, nyanyi Bareti itu kan. Terus sih ini agak skip nih ya, nggak apa-apa. ini si Indra lewat FPPS, tapi yang di belakang, yang dekat FPBS. Oh, yang di FPBS ya, yang pohon-pohon banyak itu. Iya, terus diketawain sama guru. Oh iya, di pohon. Jam berapa dia lewat? Jam 11-nya berapa gitu si Oh, Indro. abis ngapain? Abis Enggak, game? Enggak, Apa? nggak tahu, aku nggak bisa ngapain, nggak tahu abis ngapain. Tiba-tiba aku langsung lari, itu sama Ibai kalau nggak salah, sama Ibai. Ibai juga? Iya, Ibai Indo. Denger? Iya, Ketawa. langsung pada kabur. Ngeri. Tapi ngakak gitu. Tapi emang itu tuh apa ya namanya, kayak kalau aku kan sekolah lewat situ terus tuh kalau misalnya baru datang. Kan karena parkir belakang kan, emang serem sih pagi-pagi aja gitu. Iya, karena kan itu banyak pohon semua dan lembab sih. lembab banget, orang aku berapa kali kepleset situ. Iya. Itulah ya. Itulah ya, UPI kita anak UPI berdua, satu jurusan juga ya. Iya. Lalu next ITB, alma maternya Bung Karno yang dulu namanya Technische Hogeschool ya. Nah, Technische Hogeschool ini dulu-dulunya seperti itu ya, ada gambarnya ya. Nah, jadi ini bangunannya masih ada nggak sih? nggak tahu sih, aku nggak pernah. Iya, aku nggak pernah masuk Ke ITB juga paling cuman jalan doang, maksudnya nggak kayak yang wah ini fakultas ini ya, fakultas itu ya, nggak pernah juga, kayak cuman masuk itu doang, nggak merhatiin banget gitu ya. Dan juga ini ada lahannya tuh sebesar itu itu, dan memang kayak ITB, UPI itu kan memang dia di Bandung Utara ya, maksudnya di daerah sejuk ya. Itu memang mengadopsi pendidikan ala negara-negara Eropa gitu, yang memang universitas-universitas itu, terus sekolah-sekolah itu memang ditempatkan di tempat yang sepi, sejuk kayak gitu, karena biar enak belajarnya kayak gitu. Makanya ditempatkanlah di situ ya. di Bandung bagian utara seperti itu ya. Jadi gedung kampus ITB yang dulu bernama Technische Hogeschool ya. Technische jelas itu kan teknik, berarti sekolah teknik yang pada saat itu kalau lulusannya jadi insinyur gitu kan. IR si gelarnya gitu kan. Kalau sekarang ST ya, sejarah teknik gitu kan. Didirikan pada 1918 dan diresmikan pada 1920. Nah, perancangnya adalah arsitek insinyur Henry Maclean Pond ya, itu. Maclean Pond. Nah, Karel Albert Rudolf Boscha yang dikenal sebagai Raja Teh Malabar. Wah, mantap ya. Boscha-nya. Ya, yang punya Boscha. Yang punya Boscha bener kan? Iya, kalau nggak salah. Ya kan dekat-dekat situ kan. Juga merupakan salah satu pendiri ya. Nah, menilai dan TH Sudarsono menilai pemilihan lokasi kampus Technische Hogeschool di Jalan Ganesha, jadi susah banget ya, gara-gara Technische Hogeschool di Jalan Ganesha. Dahulu Hogeschool Weg nama jalannya ya, adalah hal yang tepat bila ditinjau dari kesejukan suasana Bandung Utara. Nah, tadi yang aku bilang ya kan, mengadopsi juga tuh gaya belajar orang-orang bule, orang-orang Eropa yang memang dia menempatkannya biasanya di pinggiran kota kayak gitu kan, kalau universitas ya kayak gitu. Nah, seperti itu sih paling. Kalau ITB apa ya, kalau sejarahnya ya itu banyak orang-orang besar di situ sih, dari situ ya, salah satunya Soekarno ya sebagai founding fathers kita kayak gitu. Dan ya udah paling itu aja sih, apa lagi kalau nggak ada yang harus bingung ya. Iya, bingung kalau mau nambahin juga bingung saya. Iya, maksudnya kalau misalnya bangunan sekolah ya pasti ya seperti itu aja sih, nggak yang gitu ITB juga nggak ada yang, kalau misalnya cerita-cerita hantunya juga ITB mah nggak ini UPI ya. Maksudnya kalau UPI banyak lah gitu kayak gitu ya, nggak tahu karena kita kan nggak sekolah di ITB ya. Iya, mungkin kayak karena gitu. Bukan alumni ITB jadi nggak terlalu banyak tahu kita gitu ya. Nah, sekarang kita lihat wisata Bandung Barat nih ya.